Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, pembahasan buku paket kelas 7, bab 2 teks narasi, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Pertemuan 12 masih daring dengan saya Bu Sanggita. Sehat semua ya? Amin. Silahkan baca buku paket halaman 60 sampai 62. 60 sampai 62. Nah, di situ ada cerita tentang khayalan yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Nah, silakan dibaca di situ. Dibaca ya. Kemudian di cerita fantasi pasti ada strukturnya. Struktur cerita fantasi. Nah, yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, ketiga adalah resolusi. Orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, sifat tokoh, dan konflik masalahnya. Nah, kemudian komplikasi itu di sini masalah mulai muncul dan memuncak gitu. Jadi terjadi konflik ya antar tokoh. Pada bagian resolusi, nah ada penyelesaian masalahnya. Nih misalnya kalau yang dari belajar Gajah Mada ya, dengan Gajah Mada orientasinya itu pengenalan tokoh, latar. Nih latarnya minggu pagi yang cerah, itu latar waktu. Kemudian ada Ardi, Handi, Dani, itu tokoh. Kemudian di Candi Trowulan itu adalah latar tempat. Kemudian komplikasi di sini muncul masalah. Tolong, nah, ada kata tolong. Nah, berteriak minta tolong. Nah, di mana kita terseret masuk lubang tuh? Ada di mana? Kemudian mereka bertemu dengan seorang laki-laki bertubuh kekar. Nah, tuh. Kemudian yang di bagian resolusi itu ada penyelesaian masalahnya. Nah, penyelesaian masalahnya ada di ini. Kita harus memiliki perilaku yang baik. Nah, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu, bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, nih jadi setiap cerita itu pasti ada amanatnya, dan amanatnya akan berada biasanya di bagian resolusi, penyelesaian masalah. Nah, kalian juga harus mengerjakan tugas ya. Jangan biarkan tugas itu menumpuk, karena semakin menumpuk kalian semakin malas untuk mengerjakan pastinya. Kalau kalian cicil satu-satu, langsung kerjakan, itu pasti ringan. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi yang pertama menggunakan kata ganti dan nama orang. Nih, ada aku, dia, mereka, kami, kita. Ada nama, penyebutan nama. Kemudian penggunaan kata yang mencerah panca indera, latar. Misalnya minggu yang cerah itu berarti panca indera mana? Mata ya. Nah, minggu yang dingin itu berarti apa? Dingin itu berarti bisa juga minggu dengan rumput yang dingin itu berarti rabaan. Kemudian ada lagi desir pantai di telingaku, desir ombak di pantai di telingaku. Nah, itu berarti indera pendengaran, telinga. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Silakan buka halaman 68 ya, 69. Makna kias dan makna khusus. Jadi di situ maksudnya
Si contoh nih ya, misalnya mancung, alien itu berhidung mancung. Mancungnya itu seperti apa? Nah, hidungnya menjulang. Mancung itu menjulang gitu ya. Selanjutnya kata sambung penanda urutan waktu. Ada setelah itu, kemudian, sementara itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, sesudah. Nah, itu adalah penanda urutan waktu. Selanjutnya penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Contohnya tiba-tiba, atau tanpa diduga. Nah, yang terakhir penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, ini sangat berperan penting pada pembuatan cerita fantasi. Jadi pasti akan ada dialog, jadi ada tanda petik. Aku mau pergi ke pasar ya, kata Painem. Makanan ini pahit sekali, tanda petik. Seru Elizabeth. Nah, pasti akan ada dialog. Selanjutnya menyunting cerita dari segi bahasa. Halaman 70. Nah, ini ya, dalam cerita fantasi, dalam bercerita itu kalian seharusnya menggunakan kata-kata yang menjelaskan secara detail. Jadi ketika ada kalimat misalnya aku pergi ke sekolah, hanya itu ya, aku pergi ke sekolah, hanya itu. Tapi kalau kalian membuat cerita, itu akan bagus sekali pasti kalau kalian tambahin dengan kata-kata yang lain. Misalnya tadi pagi di hari yang cerah ini aku berangkat menaiki motor ke sekolah, tempat aku menimba ilmu. Nah, di situ ada penjelasannya. Jadi bukan hanya aku pergi ke sekolah, tapi ada detail-detailnya. Naik apa, sekolah itu tempat seperti apa, jalannya lewat apa. Ya, seperti ini nih misalnya. Aku gugup, bingung. Nah, dijelaskan harus lebih panjang lagi. Aku berjalan memutar-mutar, melihat tak tentu arah sambil bernafas besar. Ngos-ngosan gitu ya. Di kepalaku muncul berbagai macam pertanyaan. Nah, bingung nih. Dan kemungkinan yang semakin membuatku pusing. Nah, dari cuma segini dijelaskan jadi panjang seperti ini. Ini nilainya bagus kalau itu cerita fantasi. Jadi ceritanya akan semakin panjang dan semakin seru gitu. Nah, udah selesai untuk pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya adalah menyajikan cerita fantasi. Sumber kali ini adalah buku paket dan internet. Sekian, terima kasih, semoga bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan didengarkan lagi. Tentu saja dengan membuka buku paket, jadi kalian tahu sampai mana kita bukunya, pembahasannya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.